semua di rumah. Pagi hari ini kembali kita ketemu dengan kami dari GBC Ambon dalam ibadah online di pagi hari ini. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu selamat pagi, Shalom. Selamat kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita. Sebagaimana Raja Daud katakan bahwa hatiku siap ya Allah. Aku mau memuji, aku mau menyanyi. Biarlah itu juga menjadi pernyataan dalam hidup kita bahwa kita mau siapkan hati kita untuk kita mau memuji dan mau menyembah nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan satu dalam pujian kepada Tuhan. Katakan engkau Allah yang besar, engkau Allah yang ajaib, engkau Allah yang agung. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu.
kembali kami pagi hari ini datang menyembah-Mu. Kami mau membawa hidup kami mau membawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Tuhan, Engkau terlalu baik, Engkau terlalu ajaib bagi kami Bapa. Engkau terlalu mengasihi kami, Engkau sudah melindungi, memelihara kami, Engkau sudah memenuhi segala kebutuhan hidup kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh ada di hadapan-Mu Bapa pagi hari ini. Kami boleh berdiri di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini Bapa, sebelum ibadah ini kami mulai, kami datang kepadamu menyerahkan seluruh jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhir ibadah ini. Biarlah semuanya jadi di dalam perlindungan dan pimpinan Roh Kudus saja. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan mau mendatang kepadamu dengan membawa pujian yang terbaik, ungkapan syukur yang terbaik. Kami tidak mau datang dengan tangan kosong. Biarlah Tuhan, kami tidak mau datang dengan tangan yang hampa. Kami mau datang dengan membawa pujian syukur kami kepadamu Tuhan, buat segala kebaikan demi kebaikan yang telah kami nikmati sepanjang minggu ini. Ini hidup kami Bapa. Hati kami siap untuk memuji Tuhan. Hati kami siap untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah ini Tuhan, dan kami buka ibadah ini Tuhan dengan alaskan semuanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua kita yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari, saudara sudah siap memuji Tuhan? Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Mari. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Sambil kita bangkit berdiri, kita katakan singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord.
saudara, kalau pagi hari ini kita masih bisa ibadah lagi di tempat ini, ada gereja-gereja yang masih belum buka ya. Tapi kita bersyukur kalau pagi hari ini rasanya lain memang kalau ibadah online dengan ibadah tatap muka seperti ini. Betul tidak saudara? Betul. Kalau di rumah kita mau sukacita memang bisa, tapi rasanya lain. Saya sudah berapa kali ikut juga ibadah-ibadah online, tapi memang perasaannya tidak seperti kita dalam satu persekutuan seperti ini. Tapi kita bersyukur kalau kita boleh Tuhan izinkan untuk dapat beribadah di pagi hari ini bersama-sama, ini merupakan suatu anugerah Tuhan yang terbesar. Jadi kita pakai momen ini untuk kita betul-betul mau ibadah kepada Tuhan, betul-betul kita mau menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita angkat pujian berikutnya, datanglah ke hadirat. Sungkan ya, kita mau katakan hey, bukan hey buat saya atau Bapak Gembala, Pak Toton, tidak. Kita mau katakan bersyukur kepada Tuhan. Hey bagi Tuhan, haleluya. Coba sebelumnya kita coba dulu, 1, 2, 3. Hey, kurang kuat kayaknya. 1, 2, 3. Hey, haleluya, mari. Ke dalam
bersyukur sebab Allah yang kita sembah Allah yang baik. Siapa yang telah mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Lambaikan tanganmu. Amin, amin. Semua kita telah mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Kalau boleh saya katakan sedikit, saya boleh saksikan sedikit aja. Kalau beberapa waktu yang lalu saudara, kita punya kita punya kompleks rumah itu kan ada pintu gerbang 2. Lalu malam-malam tiba-tiba ada mobil angkot, dia lagi tes, dia punya rem. Dia di STM di depan jalan, seberang jalan. Dia langsung meluncur masuk ke dalam. Untung kalau Tuhan tidak sayang saudara, tidak ada orang di luar. Kalau ada orang, saya tidak tahu lagi. Dia dengan kecepatan yang sangat tinggi, dia turun sampai ke dalam rumah dan dia tabrak itu tiang di bengkel. Saudara, motor yang kita punya juga Tuhan jaga. Tidak ada yang lecet, tidak ada yang tertabrak. Andai kata ada motor yang dia ikut nyangkut di mobilnya, pasti hancur. Karena tembok tiang di bengkel itu kayu besi sampai bisa patah. Karena kecepatan mobil itu saudara. Kalau bukan Tuhan yang pelihara saudara, saya tahu ini semua karena anugerah Tuhan. Olehnya itu saya sangat bersyukur saya memilih lagu ini untuk kita nyanyikan. Karena saya tahu Tuhan sudah melindungi kami sepanjang minggu. Dan patut kita bersyukur buat segala kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita sebelum kita menikmati firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Sebab anugerah-Mu, amin. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Sekali lagi ku ada. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih
kuat bukan gagah, tapi hanya oleh karena roh-Mu, hanya oleh karena roh Tuhan kita hidup sampai hari ini. Kita bersyukur kita punya Allah yang seperti Dia. Saudara, walaupun seringkali kita tidak bisa bersyukur, walaupun seringkali kita mungkin lupa untuk bersyukur, tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak pernah lupa untuk memelihara kehidupan kita. Dia penjaga Israel, Dia penjaga yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Olehnya karena itu kita masih ada sampai hari ini, saudara. Karena penjagaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau setiap kali kita menyanyikan pujian, biarlah hati kita mulai merasakan kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh menyanyikan pujian dengan rasa hati yang bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjamah kehidupan kita. Dan di saat firman itu ditaburkan, hati kita akan dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Sekali lagi kita katakan, Ku ada sebab anugerah-Mu. amin, amin. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kaum pria menyanyikan pujian ini. Ku ada. Amin. Haleluya, benar Tuhan. Amin. Wanita menyanyikan pujian ini kepada
Terima kasih, Engkau ajaib, Engkau besar Tuhan, Engkau mulia, Engkau kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ini hati kami Bapa, kami bawa kepadamu Tuhan. Dan kami akan dengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Allah ini menjadi jawaban dalam hidup kami. Biarlah firman Allah ini menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Menjalani kehidupan kami di minggu-minggu depan Tuhan. Kami butuh firman Tuhan. Kami perlu kekuatan dari firman Tuhan. Terima kasih hamba-Mu Tuhan, urapi, kuduskan, sucikan. Biarlah apa yang disampaikannya ini Tuhan boleh menjadi isi hati Tuhan kepada kami semua umat-Mu di siang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siapkan hati kami mau mendengar, kami mau menerima kebenaran firman Allah ini. Dan kami semua boleh berkata, amin. Haleluya. Saya serahkan firman Tuhan kepada Pak Ishak. Puji Tuhan, shalom saudara. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan kembali belajar firman Tuhan, sesuatu yang sangat populer, atau bahkan kalau kita yang sudah lama di sini akan sangat mengerti pemahaman ini. Tapi kita akan belajar bagaimana minggu-minggu yang apa yang saya sampaikan adalah bicara tentang bagaimana kita ini memisahkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita ini hidup di dalam perjanjian baru, sehingga kita tidak lagi hidup berdasarkan asas-asas atau cara-cara dalam perjanjian lama. Kita hidup sesuai dengan konteks perjanjian baru. Ya. Nah, banyak hal itu, mengenai hal itu yang lalu kita banyak belajar. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih Alkitab ini juga menyatakan Tuhan pun menginginkan itu, gitu loh. Itu bukan hanya sekedar, oh saya sampaikan ini karena saya ingin begitu. Tidak. Ini firman Tuhan katakan itu, ya. Ini ada sumbernya adalah betul-betul firman Tuhan. Sebab itu mari kita sama-sama belajar, buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-17. Kisah ini kisah yang unik, mungkin saudara sering kali mendengar cerita ini. Kisah ini unik dan sebenarnya sangat spektakuler. Kalau ini diceritakan di zaman sekarang gitu mungkin sesuatu yang menakjubkan gitu ya. Nah, makanya di dalam Alkitab yang bercerita mengenai hal ini adalah Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes tidak menulis itu. Ya. Tapi mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Ya. Mari kita baca bergantian sambil saudara simak ceritanya bagaimana ya. Kita tidak hanya sekedar membaca seperti anak-anak belajar membaca gitu, enggak ya. Oh, kelihatan lancar saya bacanya Pak, sudah pintar bisa baca saya, enggak begitu. Tapi betul-betul mengamati, mengerti, oh iya ini ya. Saya baca yang pertama, saudara kedua, demikian seterusnya. Matius pasal 17 ayat yang pertama, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati.
Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Amin. Nah, sudah perhatikan tadi, bacaan sampai di sini saja. Sudah perhatikan ada ayat yang dipesankan oleh Tuhan Yesus. Jangan ceritakan ini kepada siapapun. Sebelum apa, saudara? Anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Sekarang sudah dibangkitkan. Amin. Sudah 2000 tahun yang lalu sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Kita hidup di dalam perjanjian yang baru. Jadi saya boleh menceritakannya. Jadi itu sudah boleh diceritakan itu. Makanya saya ceritakan ini, saudara, supaya kita memahami apa makna cerita ini. Nah, saudara perhatikan di situ, kisah ini begitu luar biasa. Kalau kita mendapatkan cerita ini mungkin satu takjub luar biasa, karena apa? Diceritakan bahwa saat itu dimulai dari Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes naik ke sebuah gunung yang tinggi. Ada literatur lain mengatakan itu Gunung Tabor atau gunung apa, yang pokoknya yang jelas di Alkitab menyatakan gunung yang tinggi saja. Nah, tiba-tiba saat kalau di dalam Lukas diceritakan mereka berdoa, dan kemudian saat Yesus berdoa tiba-tiba rupanya berubah. Bukan rupanya tiba-tiba dari wajahnya Yesus yang bagaimana kita nggak bisa ceritakan. Kalau digambar sih pokoknya berewokan gitu aja ya. Ganteng, hidungnya mancung, matanya biru begitu aja. Terus kemudian berubah jadi orang Asia gitu, enggak ya. Tapi dikatakan di situ wajahnya berubah itu bercahaya seperti matahari. Bercahaya, wah. Jadi kayak memancarkan cahaya gitu ya. Terus kemudian dikatakan pakaiannya putih bersinar terang. Pakaiannya putih bersinar terang itu dalam bahasa yang lain atau Markus menceritakan berkilat-kilat. Kalau kemudian Lukas menceritakan di situ berkilau-kilauan. Sampai dikatakan tidak ada orang yang bisa mengelantang pakaian sampai seperti itu. Terus terang saudara, kata mengelantang pakaian, itu saya baru kenal kata itu di Ambon. Ternyata itu Alkitabiah. Itu kata itu ya. Itu kayak menjemur pakaian biasanya di rumput-rumput ya. Mengelantang pakaian. Tapi dikatakan walaupun dikelantang seperti itu begitu putih bersih, tetap dikatakan tidak bisa menyamai ini. Terus dalam bahasa Jawanya saudara, itu mowo. Artinya apa mowo itu? Itu bersinar pakaiannya, itu seakan-akan berpendar gitu ya. Jadi ada cahaya yang di dalamnya yang berpendar gitu. Jadi seperti lampu ini kan berpijar, berpendar gitu. Jadi pakaiannya tidak hanya bersinar saking putihnya, putih sekali, enggak. Tetapi ada cahaya berpendar keluar dari pakaian itu, seperti itu. Jadi ini suatu yang menakjubkan, dan kemudian dikatakan di situ, lalu Petrus melihat hal itu kan gitu. Lalu nampak kepada mereka, dan dikatakan di sana ada Musa dan Elia. Musa dan Elia lagi ngomong-ngomong sama Tuhan. Jadi dalam penglihatan sinar yang begitu kuat dari Yesus itu, tiba-tiba muncul Elia dan Musa. Sudah perhatikan, Musa dan Elia ikut bercakap-cakap dengan Yesus. Apa yang dipercakapkan? Kalau kita lihat di dalam Matius tadi, tidak ada keterangan. Ngomong apa, mereka sedang bercakap-cakap tentang apa, tidak dijelaskan. Tapi kalau saudara baca di dalam Lukas, mari kita lihat dalam Lukas pasal 9 ayat 31. Ya. Lukas pasal 9 ayat 31, begini firman Tuhan. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang apa? Tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Bukan tentang kepergiannya ke Yerusalem loh saudara. Tapi kepergiannya yang akan digenapi. Artinya apa? Kepergiannya itu kematiannya. Ya, bukan kepergiannya ke Yerusalem, ngomong, oh ya besok ke Yerusalem ya. Misalnya Musa ngomong gitu, tanya gitu. Besok ke Yerusalem. Terus Elia, iya Pak, ini Yesus mau ke Yerusalem. Nah apa? Yesus mau jalan kaki ya. Apa? Enggak ada bicara begitu. Tidak bicara ke Yerusalem pergi, tapi kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Bicara tentang penyaliban Yesus. Jadi topik yang dibicarakan adalah kematian Kristus di kayu salib. Ternyata pokok bahasan yang sangat in di dalam surga dan di dalam
keilahian sang ilahi, itu adalah pembicaraan tentang Yesus dan karyanya saja. Wow, ini dahsyat saudara ya. Haleluya. Jadi yang dibicarakan adalah tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Lalu saudara perhatikan di dalam cerita itu, respon Petrus saat itu, wow, begitu luar biasa kan gitu. Sampai dia nggak ngerti apa yang harus dikatakannya. Kemudian dia ngomong apa? Tuhan, kami sangat bahagia di tempat ini, begitu indah gitu loh. Kalau boleh Tuhan, akan aku dirikan satu kemah untuk Engkau ya Yesus. Kemudian satu kemah lagi untuk Musa dan satu kemah lagi untuk Elia. Saudara perhatikan di situ. Kalau saudara baca di dalam ayat yang lain atau di mana? Lukas ataupun Markus, dikatakan di sana bahwa sebab tidak tahu, si Petrus ini tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Terus kemudian di Lukas mencatat, Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Jadi kayak apa ya? Saudara, saya yakin sudah mengerti bagaimana Petrus itu sifatnya. Dia langsung ngomong dulu baru berpikir gitu loh. Bukan mikir dulu baru ngomong, enggak. Orangnya seperti itu. Jadi langsung nyeletuk gitu. Jadi pada saat itu saking girangnya, ya dia ngomong itu. Tapi dikatakan pada saat Petrus berbicara seperti itu, jadi bukan setelah Petrus berbicara ya, di tengah-tengah kata-kata Petrus itu, Tuhan akan kami dirikan, dan kemudian tiba-tiba awan menutupi mereka. Awan yang terang, bukan awan yang gelap, saudara. Awan yang terang menutupi mereka. Kemudian dari awan itu ada kata-kata dari Allah Bapa, dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Wow. Di dalam ayat yang lain dikatakan dalam Lukas, inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Artinya apa, saudara? Ada yang ditentukan. Siapa? Yesus. Seperti dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada nama lain Yesus juga ada. Yesus Alvarez, pemain bola tapi tidak menyelamatkan, saudara. Tapi Yesus Kristus Tuhan itu menyelamatkan. Amin. Haleluya. Hanya nama Yesus, yaitu Yesus Kristus, Yesus yang diurapi, Sang Mesias itu yang menyelamatkan manusia. Haleluya. Nah, kemudian saudara perhatikan di situ, pada saat ada Shekinah glory atau awan yang menutupi mereka, kemudian ada suara, terdengar suara itu, Allah Bapa menyatakan, ini adalah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Di situ Petrus dan teman-temannya ketakutan, mereka tersungkur di tanah. Nah, setelah tersungkur di tanah, Yesus pun mendatangi mereka. Jangan takut, berdirilah. Dan saat mereka berdiri dan menoleh kepada Yesus dan menengadah, mengangkat kepalanya, sudah enggak ada apa-apa. Hanya tinggal Yesus seorang diri saja. Wow, saudara, ini cerita, kalau diceritakan ini sebenarnya sesuatu yang menakjubkan. Cuma ya mungkin karena sudah sering kali saya dengar Pak ceritanya. Jadi kurang greget gitu mungkin saudara ya. Tapi cerita ini sesuatu yang menakjubkan. Bahkan kemudian kalau saudara baca di dalam 2 Petrus pasal pertama ayat 16-18, itu 30 tahun kemudian Petrus menyatakan itu. Jadi surat 1 Petrus atau 2 Petrus itu ditulis sekitar tahun 60-an, saudara. Nah, sementara pada waktu kejadian ini sekitar tahun 30-an karena Tuhan Yesus mulai pelayanan tahun 30-an, umur 30. Jadi sekitar tahun 30-an atau 32 atau 31, yang jelas di situ kisah ini dikisahkan sekitar tahun 30-an. Tapi kemudian saat Petrus menulis itu sekitar tahun 60-an, dari 30 tahun kemudian Petrus menceritakan itu. Mari kita lihat ada satu kisah itu. 2 Petrus pasal pertama ayat 16 dan 18. Ya. 2 Petrus pasal pertama, surat 2 Petrus, ayat 16 dan 18. Ya, sudah perhatikan ini. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia,
ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Ini, dia saksi mata dari kebesaran. Jadi kisah ini bukan sekedar dongeng, cerita nenek moyang yang itu kisah sebenarnya nggak begitu, nggak ada itu. Mana ada tiba-tiba mukanya bercahaya, terus pakaiannya berkilau, terus kemudian enggak ada itu. Tukel itu si Petrus. Nah itu, enggak, ini ada kenyaksian ya saudara. Dia berarti ayat 17-nya. Ya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia, yaitu Allah Bapa, mengatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. 18-nya. Ya. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Bayangkan 30 tahun kemudian masih melekat itu dalam ingatan Petrus. Disampaikannya dalam suratnya. Dan kemudian tahun 64 sekitar setelah Paulus meninggal dia mati juga. Artinya sesuatu yang memang betul-betul terjadi, saudara. Bukan sekedar hanya dongeng. Tidak seperti dongeng yang di Ambon yang beredar dulu katanya, ada wajah Yesus di got gitu. Itu beda, saudara. Itu beda. Lain, itu lain. Saya ada itu ya. Kalau ini benar-benar terjadi, gitu ya. Nah, itu. Mari kita lihat selanjutnya. Dikatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Saudara perhatikan kebenaran teologis apa yang ada di sini. Ini yang perlu kita pahami, ya. Yang pertama adalah dikatakan di situ ada diceritakan bahwa pada waktu Yesus mengalami kemuliaan itu, ya, tiba-tiba muncul Musa dan Elia. Saudara, Musa ini gambaran apa? Halo? Hukum Taurat. Musa adalah gambaran hukum Taurat. Karena pengajarannya berdasarkan hukum Taurat. Lalu Elia gambaran apa? Seorang nabi. Saudara kalau perhatikan di dalam Alkitab itu ada kitab Taurat dan kitab Nevi'im atau kitab nabi-nabi. Baik nabi kecil, nabi besar. Ada Ketubim itu memang Mazmur, bicara Mazmur, tetapi itu juga karya dari nabi juga raja dia, yaitu si Daud maupun Salomo. Nah saudara perhatikan, jadi mewakili antara hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya begini, kalau sudah dikatakan pada waktu setelah itu muncul di mana Petrus mengatakan, Tuhan, aku akan mendirikan kemah ini. Kemah satu untuk Yesus, satu kemah lagi untuk Elia, satu kemah lagi untuk Musa. Saudara perhatikan di situ Petrus dikatakan oleh firman Tuhan tidak tahu apa yang dikatakannya. Ini menyiratkan apa saudara? Karena memang dia tidak mengerti. Dia mau mencoba menyamakan atau menyejajarkan antara Musa, Yesus, dan Elia. Musa dan Yesus dan Elia tidak bisa disejajarkan. Sebab itu pada saat dia mengatakan itu, langsung Allah interupsi. Nah ini saudara. Ini bukan sekedar gini, Tuhan nyeletuk seenaknya. Tidak. Tapi ada satu maksud yang sangat dahsyat saudara. Tiba-tiba ketika Petrus berkata-kata itu, ketika Petrus mencoba menyejajarkan antara Musa, Elia dan Yesus, di sanalah Tuhan langsung interupsi. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah, apa saudara? Dia, bukan dengarkanlah mereka. Jadi ditujukan khusus bagi siapa? Anakku yang kukasihi. Siapa itu? Yesus. Jadi di sini dinyatakan walaupun Petrus mencoba untuk menyejajarkan antara Musa, Elia dan Yesus, tiba-tiba Allah Bapa yang Maha Mulia itu nyeletuk atau berinterupsi pada mereka. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Hanya dengarkan Yesus, jangan dengarkan yang lain. Jadi Tuhan tidak memberikan satu instruksi, dengarkanlah mereka, tidak. Dengarkanlah Musa juga, hukum Taurat, berdasarkan nabi-nabi, tidak. Tapi dengarkanlah dia, hanya Yesus saja. Amin. Nah kalau yang lalu-lalu saya sampaikan mengenai bagaimana perbedaan hidup dalam perjanjian lama dan hidup perjanjian baru dan sebagainya. Saya coba memisahkan itu saudara. Dan
ayat ini atau cerita ini, Tuhan pun menghendaki demikian. Bahwa kita hanya mendengarkan Yesus saja. Tidak lagi berpatokan pada hukum Taurat. Juga tidak lagi berdasarkan nabi-nabi. Bahkan ada, bukan hanya soal nabi-nabi, kitab nabi-nabi saudara. Tetapi ada roh kenabian atau pelayanan kenabian yang seringkali juga ada di dalam gereja-gereja. Bahkan sampai saat ini. Oh Pak, saya punya kenalan atau kemarin saya dapat pesan Tuhan Pak dari nabi ini gitu loh. Ada hamba Tuhan pakai pelayanan kenabian. Tuhan berkata kepada saya, kamu harus kawin lagi. Itu sudah. Ada sudah yang begitu saudara. Akhirnya dengan begitu cerai. Tuhan berkata kepada saya, kamu harus kawin roh dengan ini. Ada saudara. Ramai itu ribut di gereja di Jawa. Ada perkawinan roh. Tuhan mengatakan kepada saya harus berhubungan selalu dengan rohnya pendeta ini, pendeta itu. Saudara perhatikan, kalau ini memang Roh Kudus bicara, tidak akan seperti itu. Ingat saudara, dalam perjanjian baru Roh Kudus ada di dalam kita, amin. Maka apa yang disampaikan oleh Roh Kudus atau memang Tuhan berbicara, itu hanya sekedar konfirmasi. Bukan suara langsung dari Tuhan dengan pesan baru, karena Alkitab sudah cukup. Misalnya segini saudara, ibu ini, saya mendengar firman Tuhan, suara Tuhan Bu, ibu harus buka panti asuhan misalnya. Loh kalau memang Tuhan suruh, maka Roh Kudus akan berikan kerinduan kepada ibu itu saudara. Nah kemudian ada satu pendeta datang, Bu, saya kok tergerak ya, ibu itu mungkin pelayanannya kan bagus untuk anak-anak. Kalau ibu buka panti asuhan bagaimana? Nah ini peneguhan, konfirmasi, ngerti ya? Itu terjadi. Memang iya dalam perjanjian baru. Karena Roh Kudus ada di dalam kita semua, ngerti ya? Kalau dalam perjanjian lama, Roh Kudus atau Roh Allah itu hanya pada saat tertentu dan pada orang-orang tertentu. Dan itu hanya temporal saja. Pada saatnya dia menghinggapi orang itu, diurapi Tuhan, pada saat yang lain ditinggalkan. Tapi perjanjian baru kita hidup di dalam persekutuan yang intim dengan Bapa, dengan oleh Roh Kudusnya kita tidak pernah ditinggalkan sama sekali. Jadi kalau Tuhan bicara melalui Roh Kudus dalam hati kita, tidak perlu lewat orang lain. Makanya jemaat kalau ada keperluan juga nggak perlu, Pak doakan Pak, saya sudah tidak terlalu perlu itu. Sudah bisa berdoa sama dengan beta, sama dengan saya. Kalau keceplosan beta, itu memang kadang sudah di Ambon saudara saya ini kelihatannya ya. Jadi tidak harus selalu mengenal, Pak Pendeta, ada ini Pak Pendeta, cari Pak Pendeta. Nah, saudara punya kuasa yang sama, amin. Roh Kudus yang tinggal di dalam saudara sama dengan Roh Kudus yang ada tinggal di dalam diri saya, sama. Jadi tidak perlu mengandalkan orang lain, pemimpin ini, tidak. Saudara punya akses langsung kepada dia, amin. Oleh karena Yesus telah salib, di mana tirai itu letak robek, saudara punya akses langsung kepada Allah Bapa kita. Pada Yesus Kristus Tuhan kita, haleluya. Nah, saudara perhatikan, di situ dikatakan Petrus mencoba menjejajarkan, membuat level yang sama antara Yesus dan kedua nabi, yaitu Musa dan Elia. Saudara jangan menyamakan keduanya, ketiganya. Hanya Yesus saja, hanya Yesus saja. Ya, makanya saudara perhatikan di situ, pada saat selesai interupsi dari Allah itu, kemudian mereka akan ketakutan dan tersungkur. Kemudian saat mereka tersungkur, kemudian apa yang dikatakan Yesus? Jangan takut, berdirilah. Dan pada saat mereka menengadahkan kepalanya atau mengangkat kepalanya, dikatakan tidak ada seorang pun selain Yesus saja. Sudah tidak ada yang lain, saudara. Hanya Yesus, amin. Dan hanya Yesus yang menyertai mereka. Tidak ada yang lain. Saudara, penyertaan Tuhan itu selalu dalam hidup saudara. Mungkin pada saat saudara kesulitan, ketakutan, gemetar. Tuhan bagaimana ini? Apa yang terjadi kami tidak tahu. Seperti halnya Petrus tidak tahu. Saudara, mungkin saat rasanya saudara ditinggalkan. Percayalah, Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Yesus selalu bersama-sama dengan saudara. Apa sih enaknya Yesus menyertai kita? Oh saudara,
jangan tanyakan itu. Yang lalu saya sampaikan bahwa Yesus adalah ya dari semua janji Allah. Amin. Jadi apapun yang saudara tahu di dalam firman Tuhan mengenai janji Allah, itu akan terjadi di dalam Yesus Kristus. Saudara percaya itu akan terjadi oleh iman saudara. Gitu. Jadi jangan menganggap remeh mengenai penyertaan Tuhan. Kalau saudara perhatikan dalam perjanjian lama, ketika Tuhan menyertai bangsa Israel, dimanapun mereka berperang, selalu menang. Saat saudara disertai oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, dimanapun atau kapanpun saudara mungkin mengalami begitu banyak masalah, saudara akan menjadi orang yang menang. Amin. Bahkan lebih dari pemenang, firman Tuhan katakan itu. Glory, haleluya. Nah, selanjutnya saudara perhatikan di situ. Pada saat di atas bukit itu, yang diajak oleh Yesus siapa saudara? Yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. 3 orang. Nah ini saudara perlu pahami, ternyata arti kata itu, nama itu ternyata luar biasa. Saya dengar ini memang Joseph Prince pernah sampaikan mengenai hal ini juga. Nah, tapi saya coba selidiki juga, saya jangan sampai, ini cocok logi atau bagaimana kan gitu kan. Jangan-jangan ini cocok-cocokan saja. Ternyata memang benar begitu. Yang pertama adalah Petrus. Petrus itu disebut juga apa saudara? Nama lain Petrus apa? Kefas. Nah itu. Jadi Petrus itu artinya batu, saudara. Batu. Tapi ada kata kefas, itu dalam bahasa Ibrani atau Aramaik ya, itu dari akar kata keva. Nah ternyata kata kef itu juga artinya apa? Batu. Tapi lebih berbeda dengan batu yang Petrus. Petrus hanya batu biasa, batu. Tetapi ada keterangan mengenai kef ini, yaitu batu yang berlobang atau batu yang berongga atau batu yang mengalami cekungan. Yang berhubungan dengan graver, berhubungan dengan pengukir, tukang ukir. Bayangkan batu yang, sudah ngerti maksud saya ya? Jadi ada lempengan batu, terus ada cekungannya. Cekungan apa Pak? Tulisan jari Allah. Amin. Itu bicara apa saudara? Loh batu. Bicara tentang apa? Halo? Hukum Taurat. Jadi Petrus adalah gambaran hukum Taurat juga. Batu tadi ya. Ternyata batu yang kefas itu menjurus kepada hal itu. Terus kemudian yang kedua, Yakobus. Kata Yakobus kita kenal artinya apa? Penipu. Kan itu ya. Ternyata dari ensiklopedia Alkitab saya coba selidiki, kata Yakobus dalam bahasa Yunani Yakobus gitu ya, Yakobe. Nah, itu artinya adalah splendor. Itu penggantian, Saudara. Jadi artinya splendid atau penggantian, mengganti, diganti. Jadi Yakobus dari kata Yakub juga bahasa Ibraninya Yakub juga sama, artinya penggantian atau diganti. Nah, Yohanes artinya apa, Saudara? Yohanes itu artinya Yahweh telah menyatakan kasih karunia-Nya. Jadi kalau kita gabungkan ketiganya apa saudara? Hukum Taurat telah digantikan kasih karunia. Amin? Kelihatannya kurang ngeh gitu saudara. Bisa ngerti saudara? Amin? Kalau saudara nggak pasti tepuk tangan. Haleluya. Woo! Yeah, itu loh. Seperti hey-nya Bu Wita tadi. Hey, ya gitu saudara. Hey itu bukan seperti orang di Indonesia saudara. Hey, panggil orang hey tahu nama kaseng. Nah gitu. Sebarang saya bilang hey gitu loh. Itu bukan teriakan hey, itu bukan hey sembarangan saudara. Hey-nya tuh hey Yahweh. Itu saudara. Hey kata huruf hey kan menggambarkan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Itu hal yang indah. Artinya gini, Petrus mau mencoba menyamakan. Tuhan memberikan interupsi bahwa hanya Yesus yang didengarkan. Kalau kita tahu kisah ini ternyata Petrus, Yakobus dan Yohanes adalah gambaran di mana Petrus gambaran batu yaitu hukum Taurat telah digantikan oleh Yakobus, yaitu arti kata Yakobus itu penggantian dengan kasih karunia yaitu Yohanan atau Yohanes. Kalau sudah diganti saudara, ya jangan kembali ke sana. Seperti yang lalu saya sampaikan, kita kembali ke sampah. Amin.
Jangan kita kembali ke sampah. Itu sudah berlalu. Kita tidak lagi hidup berdasarkan hukum Taurat, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dengarkanlah Yesus saja. Haleluya. Nah. Terus selanjutnya ya. Lalu saudara perhatikan di dalam kisah itu, di dalam Matius pasal yang ke-17 tadi. Mari kita buka kembali Alkitab kita. Matius pasal yang ke-17. Ada kisah selanjutnya apa saudara di dalam cerita itu? Ayat yang ke berapa itu? Ayat 9 ya. Pada waktu mereka turun gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu pada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Ingat sekarang sudah dibangkitkan, berarti kita boleh cerita. Ayat 10-nya, lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Lalu jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka, demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Yang dimaksud oleh Yesus apa? Yohanes Pembaptis. Dia bicara mengenai Elia yang akan datang, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan itu sudah datang sebelum Yesus. Sudah perhatikan, tadi Yesus sudah berpesan, Allah sendiri bahkan Maha Mulia menyatakan, dengarkanlah dia, yaitu dengarkan siapa? Yesus. Tapi apa yang diperhatikan oleh murid-muridnya? Lalu mereka dikatakan situ ya. Murid-muridnya bertanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Sudah perhatikan, fokusnya cuma Yesus. Sekarang mempersoalkan hukum Taurat. Orang Farisi dan Elia. Tadi kan sudah jelas. Musa dan Elia, sudah jangan itu, perhatikan ya. Didengarkan hanya Yesus saja. Tapi baru saja itu terjadi, mereka mempersoalkan Taurat dan tentang Elia. Ya, ini saudara, terus terang kita nggak gampang kadang-kadang untuk mengubah sistem apa ya. Kalau dikatakan keagamaan ya nggak tepat, karena itu kalau kita bicara kekristenan bukan agama. Saudara. Sistem yang kita percayai itu. Karena apa? Sudah berapa lama kita dididik atau dikhotbahi atau mendengar satu kebenaran-kebenaran yang berdasarkan campuran antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Sementara sekarang kita dipisahkan, ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Tidak gampang untuk kita memahaminya. Dan tidak gampang untuk kita langsung kita fokus kepada Yesus saja. Dan seringkali banyak anak-anak Tuhan masih bicara tentang hal-hal kutuk dalam perjanjian lama, walaupun kita sudah ada dalam perjanjian baru, Yesus sudah menyelesaikan kutuk itu. Dan kita masih mempercayai dongeng-dongeng nenek moyang kita. Seperti yang lalu sempat kami cerita dengan Pak Desmond juga Pak Stanley, mengenai orang Ambon sangat yakin bahwa kalau membangun rumah itu saudara, itu di tengah pintu itu nggak boleh ada tiang nok, nah itu. Wah itu mereka takut sekali itu. Pertama kayak Ambon. Maksud saya gini, pertama waktu saya mengerjakan pekerjaan atap baja ringan di Poka, ini orang majelis gereja saudara, yang mengatakan begitu, Pak tolong jangan ini, pindah aja ini. Loh kenapa Pak? Tidak boleh di tengah ini Pak. Oh kenapa Pak? Oh nanti itu membuat rumahnya jadi malapetaka Pak. Oh iya Pak, iya Pak. Ya saya dalam hati aja, nggak apa-apa lah, terserah dia gitu ya. Terus kemudian kemarin saudara, saya lagi ngerjakan ini di Airlo, ada orang bikin rumah dari baja ringan. Di dinding-dindingnya juga rangka baja ringan kita pakai. Lalu pesannya sebelumnya memang sudah waktu di warung orang kerjanya yang menemui saya dikatakan, Pak tapi nanti tengah ini Pak, ini ada jarak 1 meter, jangan sampai ada nok tiang tengah ini, jangan sampai ada. Jadi kalau bisa digeser gini, kalau pas di situ ada digeser, oh iya. Tapi ternyata menurut perhitungan memang nggak ada, jadi ya nggak masalah gitu. Terus kemudian pada waktu di lapangan, memang sudah terjadi begitu, lah pemilik rumah lihat sudah, kan gitu. Iya. Lalu si tukangnya nyeletuk dari jauh. Pak,
Tenang saja, Pak Pendeta setahu itu, katanya gitu. Ternyata saya juga dipanggil Pak Pendeta jadi bukan tukang kerja jadinya gitu. Jadi nggak enak juga saudara, wah ini pemborongnya dikira Pak Pendeta gitu. Pak Pendeta tahu Pak, saya apa-apa sudah. Gitu. Yo. Nah, terus dia mendatangi kerumunan kita ngomongin, tapi memang gini Pak, percaya terus yang percaya itu kan terjadi, itu yang jadi kematian di dalam rumah itu. Langsung saya tukang kerjanya juga begitu. Iya Pak, kemarin itu Pak Pendeta lagi khotbah, tiba-tiba jatuh, mati. Dan ternyata memang di gereja itu begitu saudara. Dia cerita, di gereja itu ada jendela dan tengahnya ada tiang nok itu. Akhirnya dipindahkan, setelah pindah tidak lagi mati Pak. Akhirnya pengganti pendeta lain yang gak mati lah kan gitu ya. Katanya begitu, sampai percaya begitu. Nah kemudian pada waktu mereka ngomong-ngomong begitu, saya pinggir aja, daripada saya ikut ngomong kan gak enak gitu loh, saya pinggir aja. Kemudian sudah mulai reda lagi, saya datang lagi. Dia bicara, saya datang lagi, dia bicara itu lagi. Bagaimana Pak? Langsung dilempar ke saya. Loh saya kan langsung artinya menohok, saya harus menjawab kan gitu. Saya kira ngomong gini, kalau beta sih saya percaya Pak. Loh gimana Pak Pendeta? Terus dikira saya ini karena orang Cina gitu ya. Oh kalau Cina tuh tradisinya gini Pak, bagaimana Pak? Kalau ada anjing hitam katanya begitu. Kalau anjing hitam, full hitam itu bagaimana Pak? Makna artinya? Aduh beta yang tahu Pak ya. Biar itu Cina kah, itu Jawa atau apa sih beta yang tahu lah. Pokoknya beta yang percaya itu. Beta cuma percaya apa yang Alkitab katakan, gitu saja. Baru mereka dong seng bicara lain. Lalu yang lainnya, oh iya. Lalu Pak si pemilik rumah gini, oh iya Pak itu memang iman ya Pak ya, iman. Iya amin. Nah, gitu saudara. Heran saya, itu masih percaya begitu loh. Ini majelis gereja saudara. Pemilik rumah majelis gereja, pekerja itu yang tukangnya yang itu pun pengerja di gereja situ. Yang bikin bangun-bangun di gereja, itu dia begini. Bayangkan orang gereja saja begini. Waktu ngomong di warung malas bilang begini, beta yang terlalu malu hati atau sungkan dengan orang ini. Nah, dia langsung bilang, waktu dia cerita bahwa nok itu membuat banyak orang mati, jemaat mati, pendeta juga mati, beta bilang, Pak itu tipuan iblis saja, nggak usah dipercaya. Pak Ishak, kenal Pak, kenal. Kenal sama siapa Pak gitu. Kan kalau orang Amin bilang kena itu kenal gitu ya. Kenal Pak, kenal. Tolong kenalkan dong dengan siapa. Beta tanya, sudahlah Pak itu tipuan iblis saja. Pak Pendeta ini saya mau ada, ya sudahlah. Ya mungkin frustasi karena tidak bisa membelokkan saya gitu ya. Ya saudara perhatikan, ini masih terjadi. Bahkan mungkin saudara waktu mendengar saya sampaikan, ini saudara tertawa. Tapi jangan-jangan saudara misalnya saudara menempati rumah yang begitu, saudara masih agak takut. Sama itu. Iya. Walaupun saya enggak percaya Pak. Ya apa-apa rumah kita. Tapi bagaimana Pak ya? Itu masih ada tapi, berarti saudara masih takut. Gitu ya. Jangan begitu saudara. Itu hal-hal yang enggak perlu kita jadikan patokan. Patokannya sama Yesus saja, amin. Dengarkanlah dia, jangan dengarkan nenek moyang ngomong cerita itu. Ya. Jangan dengarkan, bahkan dikatakan oleh Alkitab itu Musa dan Elia. Itu adalah sesuatu yang sangat besar, nabi-nabi besar. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, dengarkanlah dia, yaitu hanya Yesus saja. Terus selanjutnya saudara, mereka masih fokus kepada hukum Taurat ya. Kemudian yang kisah selanjutnya. Kalau saudara baca di dalam Markus pasal 9 ayat 14. Ini ceritanya berkaitan karena memang sama konteksnya. Kita lihat dalam Markus pasal yang ke-9 ayat 14. Pak. Markus pasal 9 ayat 14. Ketika Yesus, Petrus dan Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Lalu
pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. 18. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat, dan seterusnya. Nah, sudah ceritanya, di mana ada seorang yang membawa anaknya yang kerasukan roh jahat. Terus kemudian murid-murid yang lain yang ditinggalkan oleh Yakobus, Petrus dan Yohanes tidak dapat mengusir mereka. Kemudian pada saat Yakobus, Yohanes dan Petrus itu turun bersama Yesus, mereka lagi apa jadi? Lagi ngomong-ngomong. Kalau di dalam Matius sudah tidak dapat cerita ini. Tidak ada kejadian, ada kejadian itu tapi tidak ada keterangan mengenai hal ini. Lihat 14-nya. Sudah perhatikan di situ, ya. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid yang lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Jadi murid-murid itu tidak bisa ngusir toh. Terus orang banyak mengerumuni. Dan beberapa ahli Taurat, nah ini saudara, sedang apa? Mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Mereka lagi debat dengan ahli Taurat. Kalau saudara baca di dalam ayat atau perikop cerita ini, dikatakan mereka tidak percaya. Mau berapa lama lagi aku bersama engkau? Hai orang yang kurang percaya, Yesus mengatakan itu. Bawa anak itu ke sini. Dan kemudian Yesus mengusir setan dari orang itu. Dan anak itu diperantingkan, dibanting oleh roh jahat, dan kemudian roh jahat itu keluar. Sudah perhatikan kenapa mereka bisa kurang percaya. Mengapa mereka bisa ragu-ragu dan sampai tidak bisa mengusir setan. Karena apa? Mereka lebih dengar omongannya hukum Taurat ini. Ahli-ahli Taurat lagi diskusi sama mereka, debat. Oh enggak bisa ini kalau kamu ngusir setan begini, enggak bisa, kamu harus begini. Harus lakukan ini, lakukan itu, lakukan macam-macam, baru bisa, kalau enggak bisa. Oh iya Pak. Nah, itu mereka kan kalah pamor sama ahli Taurat, murid-murid ini. Saudara, jika saudara pada waktu konteks perjanjian baru saudara harus mendengarkan Yesus, tapi kemudian saudara dimasuki paham-paham yang lain. Oh dengar saja Pak, nenek moyang bilang begini, adatnya bilang begini. Kenapa sampai ada yang mati? Karena ada nok di sana. Nah, kan begitu. Kenapa ada kejadian ini? Oh karena ini. Saudara akan cari permasalahan yang lain, saudara lupa pada Yesus, amin. Ini lupa. Dengarkanlah Yesus sebenarnya, hanya itu saja. Makanya jangan fokus kepada yang lain. Saudara. Saat kita fokus pada orang, oh kamu itu sudah dikuduskan, kamu sudah diampuni, kamu sudah diterima oleh Yesus, kau sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan kau bisa menyebut dia ya Aba dan Bapa. Itu panggilan yang akrab. Oh gak bisa begitu, ahli Taurat ngomong begitu. Gak bisa begitu, kamu harus lakukan ini, lakukan itu, enggak bisa begitu aja. Percaya tidak hanya sekedar percaya. Tapi di dalam Yesus Kristus itu kan kita memperoleh kebenaran dan kasih karunia. Kebenaran dan kasih karunia datang oleh Yesus Kristus, mungkin mengatakan itu kita. Terus orang ahli Taurat mengatakan begini. Dikatakan di situ. Coba perhatikan. Di Yohanes 1:17 toh? Dia mungkin begitu ya. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dikatakan apa di situ? Ada kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia-Nya memberikan kamu kelayaan atau pengampunan. Tapi kebenaran harus hidup dalam kebenaran. Kalau engkau tidak hidup dalam kebenaran, tidak dapat kasih karunia itu. Coba kalau pakai ayat itu sudah diserang begini. Bisa jawab enggak? Iya ya. Iya Pak. Saudara perlu tahu, kasih karunia dan kebenaran tidak bisa dipisahkan. Amin. Itu datang oleh Yesus Kristus. Ya, Yesus saja. Jangan dipisahkan kasih karunia dan kebenaran. Karena kasih karunia itulah yang membenarkan saudara. Amin. Kalau hukum Taurat orang lain mencoba memisahkan itu. Dengan mengandalkan ayat itu, tameng ayat itu dan menyerang saudara. Kasih karunia memang iya. Tapi bagaimana kami hidup dalam kebenaran? Oh, belum tentu saudara bisa. Iya ya.
Dan kita akan tidak bisa ngomong. Saudara perlu memahami bahwa kebenaran yang dimaksud di sana adalah kebenaran karena dibenarkan oleh karya Yesus Kristus. Bukan kebenaran karena kita berbuat benar, bukan. Tapi tuntutan orang hukum Taurat kan begitu. Kita harus kebenaran. Kasih karunia iya, kita enggak menyampingkan atau tidak menafikan yang namanya kasih karunia. Tetapi kita harus hidup dalam kebenaran. Yang dimaksud adalah apa? Betul-betul mendisiplin diri dengan cara-cara bagaimana hidup sesuai dengan agama, tuntutan-tuntutan agama. Itu tuntutan-tuntutan hukum Taurat, saudara. Tapi percayalah firman Tuhan nyata, jelas bahwa dengarkanlah Yesus saja. Kasih karunia dan kebenaran tidak bisa dipisahkan. Itu satu paket di mana dia mengaruniakan anaknya Yesus Kristus supaya oleh dia kita dibenarkan di dalam dia. Dalam Allah Bapa kita. Amin. Haleluya. Terus selanjutnya. Ya. Saudara perhatikan lagi. Pada waktu kisah yang lain, saya ceritakan saja, saudara ya. Dalam Matius pasal 17 ayat 24, dikatakan tentang membayar pajak. Waktu itu ada orang dari utusan dari Bait Allah, ngomong kepada murid-muridnya, apakah gurumu membayar biaya Bait Allah atau pajak Bait Allah? Terus Petrus menjawab apa? Iya memang bayar. Saudara perhatikan. Pada waktu dia menjawab langsung spontan saja, iya memang bayar. Nah cerita ini saudara mungkin cukup kontroversial dengan hidup kita di dalamnya. Tapi saudara perlu tahu atau memahami bahwa yang dimaksud adalah biaya Bait Allah, bukan pajak negara. Beda lah ya, ini biaya Bait Allah. Nah dikatakan kemudian Yesus tanya kepada Petrus, bagaimana menurut kamu Petrus? Apa untuk membayar pajak siapa yang harus membayar pajak? Orang asing katanya. Betul katamu. Tapi supaya tidak membuat batu sandungan, pergilah kamu memancing ikan, kan gitu ya? Mancing ikan, kemudian kalau dapat ikan bukalah mulutnya dan di sana ada uangnya untuk membayar pajak, kan gitu ya? Akhirnya membayar pajak. Itu untuk membayar pajak supaya tidak menjadi batu sandungan. Sebenarnya yang membayar biaya itu adalah orang luar atau orang asing. Sementara Yesus adalah anak Allah, tidak perlu membayar. Itu kebenarannya begitu, saudara. Tetapi karena Petrus menjawab langsung tentang omongannya si hukum orang Taurat, langsung, ya memang bayar. Seperti kita kadang-kadang kalau ditanyai, bagaimana kamu lakukan ini? Oh iya, saya lakukan ini, saya lakukan itu. Kita kadang-kadang membela kasih karunia dengan perilaku atau perbuatan supaya disetujui oleh orang yang memusuhi pemahaman ini. Ini nggak perlu itu, saudara. Nggak perlu kita membela dengan menyatakan bahwa, oh iya kita juga berbuat baik. Mungkin orang mengatakan, oh berarti di dalam kasih karunia nggak perlu berbuat baik ya? Terus kita bilang, oh perlu berbuat baik juga, perlu. Kadang-kadang waktu kita menyatakan itu hanya supaya tidak dihakimi dia, itu saja. Tapi sebenarnya bukan soal itu, nggak perlu itu, saudara. Bahkan kalau secara ekstrim saya katakan, nggak perlu menyatakan itu. Karena yang penting hanya Yesus saja, bukan apa yang kita lakukan. Jangan mencoba membela sesuatu yang sebenarnya menurut pemikiran kita, padahal sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Seperti halnya murid ini, dikatakan si Petrus ini, memang membayar pajak. Tapi padahal maksud Yesus, bagi Yesus sebagai anak Allah, biaya Bait Allah tidak perlu dia membayar. Hanya orang asing, tetapi supaya tidak menjadi batu sandungan, Yesus pun membayar pajak. Nah ini saudara, ya, gitu ya. Terus perhatikan di situ, berarti murid masih mengandalkan atau mendengar tentang hukum Taurat, tidak mendengarkan Yesus juga, ya. Terus lihat ayat yang selanjutnya, cerita yang lain ya. Mari kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-51. Itu kalau saudara baca dalam Lukas pasal 9, atas-atasnya itu ceritanya tetap, yaitu cerita mengenai di mana Yesus dimuliakan di atas gunung. Ya. Ayat 51, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Terus 52, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem.
Terus ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, ketika melihat bahwa orang Samaria menolak mereka, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ayat 55, sudah perhatikan itu. Akan tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Nah, sampai di sini saudara ceritanya. Apa yang terjadi dengan murid-murid saudara? Waktu dia masuk ke Samaria, orang menolak mereka. Tidak mau menerima kedatangan mereka. Terus kemudian apa yang dilakukan oleh Yohanes? Dikatakan Yakobus dan Yohanes mengatakan, Tuhan, apa kita panggil saja api dari langit menghantam mereka. Saudara, itu ceritanya di mana? Kisahnya siapa itu? Elia, yaitu apa? Utusan Nabi Ahazia. Setelah Ahab mati, Ahazia kemudian memerintah, sakit, jatuh dia dari kisi-kisi jendela, kemudian sakit, terus kemudian menyuruh utusan panglimanya dan 50 orang. Hamba Allah, turunlah. Waktu itu dilihat Elia lagi duduk di atas rumahnya agak di bukit gitu. Paduka atau baginda berkata, turunlah. Kalau aku mengabdi Allah, biarlah api dari surga turun atas kamu. 50 orang dan panglimanya mati. Yang kedua, utusan yang kedua, panglima dan 50 orang lagi datang. Hai hamba Allah, baginda telah berkata, turunlah. Kembali lagi, kalau aku memang hamba Allah, kiranya turun api dari surga menghantam engkau. Dan 50 orang mati. Saudara perhatikan di situ. Lalu utusan yang ketiga baru, dia dengan rendah hati tersungkur di hadapan hamba Allah yaitu Elia. Dan Elia pun mendapat firman Tuhan mengikuti mereka. Dan mendatangi Ahazia. Tapi dikatakan karena firman Tuhan menyatakan mati ya mati. Saudara perhatikan, kisah ini yang diambil oleh mereka. Kisah di mana Elia bisa memanggil api dari surga menghantam panglima itu. Dan 50 orang yang besertanya. Maksud mereka, ayo Tuhan, kita panggil saja api dari surga, turun menghantam orang Samaria. Mengerti saudara? Sudah tadi dengarlah Yesus saja. Kenapa dia masih ingat Elia? Ngerti saudara? Mengapa dia masih mengingat kisahnya Elia? Masih meniru Elia. Harusnya niru Yesus saja. Kan tadi ada Musa dan Elia. Waktu dia berada atas cerita banyak dia mendengarkan Musa atau hukum Taurat. Dan cerita ini dikatakan dia mau meniru apa yang dilakukan oleh Elia. Masih mempersoalkan soal Elia. Maka saya katakan berulang kali kita mungkin sudah mendengar kebenaran kasih karunia. Tapi tidak segampang itu juga untuk kita berpaling dari kebenaran-kebenaran yang lama yang kita dapati. Apalagi kalau saudara datang ke tempat ini belajar mengenai kebenaran firman Tuhan di sini tentang kasih karunia, lalu ke gereja lain. Saya tidak mempersalahkan saudara. Saya terus terang, saudara perlu perhatikan di sini. Saya tidak permasalahkan saudara ke gereja yang lain. Silakan. Karena saya tahu di sana juga jemaat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sama-sama, kita sama-sama. Kita juga anak Tuhan, mereka juga anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Cuma banyak-banyak berita yang disampaikannya adalah berita-berita perjanjian lama yang harusnya tidak tepat lagi disampaikan pada perjanjian baru saat ini, ngerti? Nah itu. Saya tidak bicara soal, Pak nanti gereja GBC jadi kurang, nggak ada atas supaya banyak. Nah, saya tidak peduli soal itu. Kami mendirikan pelayanan di sini, saya cuma ingin menyampaikan kebenaran kasih karunia, itu saja. Soal setelah saudara mengerti kebenaran ini, saudara ke gereja lain silakan. Bahkan kalau perlu di sana saudara menjadikan berkat bagi mereka. Menyatakan ini loh kebenarannya. Amin. Itu saudara. Wow. Makanya berulang kali dalam minggu-minggu yang saya sampaikan mengenai, mari kita pisahkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Bukan berarti perjanjian lama sama sekali kemudian tidak ada berlaku. Kita banyak sekali khotbah tentang perjanjian lama juga kita sampaikan. Tetapi di sana kita melihat Yesus ada di sana. Dari kacamata perjanjian baru kita melihat bagaimana karya Tuhan mulai dari awal sampai kepada akhir Alkitab. Ada benang merah yaitu hanya Yesus saja, tidak ada yang lain. Jadi benang merahnya dari awal kejadian
Ketika manusia jatuh dalam dosa, dikatakan Tuhan sudah memberikan nubuatan bahwa keturunan perempuan itu akan bermusuhan dengan anak manusia itu. Dengan isi iblis. Siapa keturunan perempuan? Yaitu Yesus. Terus kemudian pada waktu mereka keluar dari Taman Eden, mereka mencoba menutupi dengan tubuhnya dengan daun pohon ara. Mencoba dengan kekuatannya sendiri menutupi kemaluannya. Enggak bisa. Yang bisa menutupinya hanyalah apa? Darah. Kulit binatang yang sebelumnya ada darah yang dicurahkan. Inilah gambaran Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dari awal sudah dinubuatkan sampai akhir Alkitab, akhir zaman hanya bicara tentang Yesus. Bahkan topik di sorga kita belajar hari ini yang dibicarakan oleh Musa dan Elia. Bahkan Allah sebagai yang mulia, Bapa yang maha mulia itu menjadi saksi di saat itu. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Hanya dengarkan Yesus. Amin. Haleluya. Ayat yang terakhir ya. Lukas pasal yang 9 ayat yang ke-62. Ya. Ini dari cerita juga ini Saudara, dari perikop itu. Pasal itu sama, pasal 9 ya. Yang terakhir Saudara. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, kisah ini ceritakan apa? Ada seorang yang ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau ikut engkau kemanapun engkau pergi. Terus Tuhan jawab apa? Serigala ada liangnya, ya, burung ada sarangnya, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ada yang ngomong lagi, Tuhan aku mau ikut engkau, tapi izinkan dulu aku pamit sama orang tuaku. Terus kedua lagi, Tuhan aku mau ikut engkau, tapi biarlah aku menguburkan dia orang tuaku dulu. Terus Tuhan menjawab, biarlah orang mati menggurung orang mati. Dan seterusnya. Nah terakhir ini sudah menyatakan, Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini artinya bukan saudara tidak layak lagi di hadapan Tuhan, tidak. Saudara itu sudah dilayakkan oleh korban Kristus Yesus. Amin. Saudara dibenarkan, saudara sudah dikuduskan, saudara layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tapi yang dilayani kata yang lain dalam terjemahan yang lain itu artinya pantas. Jadi artinya kalau seseorang sudah membajak dikatakan tetapi menoleh ke belakang itu tidak pantas dalam kerajaan Allah. Ini kan cerita ilustrasi gambaran. Jadi kalau kita sudah hidup di dalam kasih karunia, berjalan dalam kasih karunia, nggak pantas lah kalau kita kembali lagi balik gitu. Ngerti saudara? Jadi kembali lagi jangan balik lagi. Seperti yang 2 minggu yang lalu, jangan kembali lagi ke sampah, bertengkar dengan kucing liar, berebut makanan sisa. Tuhan berikan kasih karunia-Nya, kelimpahan yang dahsyat atas kita. Hidup yang baru, hidup kekal di dalam Dia. Hidup dalam kelimpahan. Kita sudah dibenarkan, kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan tinggal menunggu persiapan di mana kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Dan nantinya masa depan kita jelas, kita akan memerintah bersama Kristus. Amin. Jangan menoleh ke belakang. Apakah sudah ingat apa itu menoleh ke belakang? Istri lo lupa dan menoleh ke belakang. Hei, nah ada hei lagi ya. Jadi tiang garam. Nah, saudara itu. Tiang garam akhirnya hilang. Kalau jadi patung batu mungkin sampai sekarang masih ada. Tiang garam, hujan panas hilang, habis. Tidak ada momen. Dihapuskan oleh Tuhan supaya tidak mengingat bulan. Jangan kita menoleh ke belakang. Amin. Dengarkanlah siapa? Yesus saja. Dengarkan Dia. Haleluya. Sampai di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Kalau saat ini Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa Engkau sendiri yang berbicara dari langit melalui awan yang terang menaungi Yesus saat itu. Bahwa ada pernyataan mengenai siapa yang kami harus dengar, yaitu hanya Yesus, Sang Pengantara,
Sang Pendamai, Sang Juru Selamat kami. Terima kasih, terima kasih Bapak. Terima kasih buat kasih karunia-Mu hingga memberikan Yesus bagi kami sebagai penyelamat kami. Segala dosa-dosa kami Engkau ampuni, bahkan Engkau hapus Tuhan. Dan Engkau membawa kami ke dalam kehidupan yang baru. Bahkan lebih lagi Tuhan Engkau memberikan satu kasih karunia yang begitu luar biasa atas kami. Rahmat-Mu yang besar untuk kami boleh menyebut Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa yang maha mulia. Kasih karunia yang begitu besar atas kami. Biar kami boleh belajar selalu dan selalu kami ingat akan firman-Mu. Bahwa kami hanya mendengarkan Engkau. Kami tidak mau mendengar aturan-aturan yang lain. Kami tidak mau mendengar yang hal-hal yang sia-sia. Hal-hal yang membawa kepada kematian. Karena firman-Mu menyatakan bahwa pelayanan yang diawali oleh Roh Batu itu adalah pelayanan bawa kematian. Kami tidak mau mendengar itu lagi Tuhan. Kami hanya mau Yesus saja, Yesus saja dan Yesus saja Tuhan. Yang menjadi penopang hidup kami. Seperti nyanyian yang kami pujikan tadi Tuhan. Kami nyanyikan bahwa tiap langkah kami, Engkau yang memimpin kami Tuhan. Apapun yang terjadi kami tahu, Engkau yang menuntun kami, yang memimpin kami. Biar badai menghadang, gelombang begitu dahsyat, kami tetap bersama Engkau. Dan saat kami bersama Engkau, firman-Mu menyatakan kami boleh berkemenangan di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ita. Mari. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita akan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Tapi sebelumnya kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, saat ini kami akan memberi bagi pekerjaan-Mu Tuhan, urapi, kuduskan setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan berkati dengan berkat Allah yang melimpah bagi setiap pribadi. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan bagi pekerjaan Tuhan, Tuhan kuduskan, urapi dan biarlah itu tetap menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Pak Ishak. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Haleluya. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih. Hanya itu ucapan yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Karena saat kami renungkan bagaimana begitu baiknya Engkau bagi kami Tuhan Yesus. Kami yang seharusnya dimurkai, kami yang seharusnya tidak punya masa depan yang baik. Tapi oleh karena kasih karunia-Mu, oleh pengorbanan-Mu di kayu salib, kami boleh hidup yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan masa depan yang penuh harapan, itu akan terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sehingga kami tahu Tuhan bahwa hari-hari yang kami lalui, minggu-minggu yang kami jalani dalam kehidupan kami, baik rumah tangga kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, apapun itu Tuhan, Engkau selalu menyertai dan memberkati kami Tuhan. Tapi firman-Mu katakan Tuhan, bahwa Engkau memberkati kami dan melindungi kami. Engkau menyinarkan wajah-Mu pada kami dan berikan kami kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu pada kami dan berikan kami damai sejahtera-Mu. Dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu selalu memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Mulai saat ini Tuhan sampai Engkau datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, Engkau terus menyertai dan berkati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya menuntunku. Haleluya. Di tengah gelombang badai yang menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Oh yeah yeah. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, oh, ku tahu Tuhan yang pimpin. Haleluya. Menakutkan, hatiku oh, tetap tenang teduh. Oh haleluya. Siap-siap langkahku